Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, salah satu tokoh atau oknum Ba'alawi ternyata masih belum terima dengan sebuah keadaan yang kemudian biasa kita kenal dengan istilah post-power syndrome, yaitu sulit menerima sebuah kenyataan yang sudah dialami pada saat ini. Mengapa post-power syndrome ini terjadi, teman-teman? Karena siapapun memang belum siap untuk menerima sebuah fakta yang mana pada biasanya mereka menerima penghormatan dengan begitu luar biasa. Kemudian pada saat ditemukan bahwa nasabnya palsu atau tidak sambung dengan Rasulullah, maka sejak saat itu masyarakat tidak begitu menghiraukan dan sebetulnya tetap menghormati, tapi tidak sebagai layaknya seorang keturunan Rasulullah. Nah, fakta inilah yang membuat oknum dari Ba'alawi ini tidak siap menerima sebuah kenyataan. Dengan begitu, pada waktu-waktu sebelumnya di media sosial, misalkan di TV One, pada saat ceramah masih tetap menggunakan satu kata, di dalam dirinya terdapat darah Rasulullah. Nah, ini salah satu bentuk dari post-power syndrome yang mana kenyataan itu menghantui para oknum Ba'alawi yang biasa menerima penghormatan di atas manusia pada umumnya. Sehingga ada salah satu oknum Ba'alawi membuat hadis palsu untuk menguatkan bahwa dirinya itu bagian dari dzurriyyah Rasulullah dan supaya masyarakat tetap berkiblat, tetap menjadi muhibbin bagi oknum Ba'alawi tersebut. Nah, sebelum kita bahas, pesan bagi teman-teman Ba'alawi, sudahlah, tak usah terjadi post-power syndrome, yaitu sebuah tekanan psikis, tekanan batin, tekanan pikiran, karena tidak diakui sebagai dzurriyyah Rasul. Karena walaupun kalian semua tidak diakui dzurriyyah Rasul, tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW pada saat Anda melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir, tidak usah terjadi tekanan pikiran atau psikis. Saudaraku sekalian, salah satu oknum Ba'alawi pada saat mengisi pengajian tetap menggunakan dalil-dalil yang mana dalil tersebut bertujuan untuk menguatkan dan mendoktrin kembali masyarakat supaya tetap mencintai Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait yang dimaksud mereka adalah oknum Ba'alawi. Salah satu oknum Ba'alawi mengatakan, di dalam sholat saja, di dalam tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, selalu disebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para habaib Ba'alawi tetap mengklaim bahwa mereka adalah Ahlul Bait, sehingga memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan. Padahal, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa pengertian Ahlul Bait tidak lebih dari Hasan dan Husain. Bawahnya itu bukan lagi Ahlul Bait. Oleh karena itu, cucu dari Hasan dan Husain itu pun tidak lagi disebut dengan Ahlul Bait. Dan ini merupakan ijma' atau kesepakatan para ulama. Nah, kemudian oknum Ba'alawi ini khususnya salah satu oknum Ba'alawi saat mengisi ceramah di Kalimantan menggunakan hadis ini yang berbunyi, man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah, teman-teman, setelah kita telisik, setelah kita teliti, ternyata hadis ini tidak ada di dalam Kutubut Tis'ah, yaitu di dalam kitab-kitab hadis yang masyhur.
Dan terbukti bahwa hadis ini adalah hadis buatan sendiri, tidak ada landasan tertentu. Yang artinya, barang siapa yang mencintai dzurriyyahku, keturunanku, maka sama halnya dia mencintaiku. Barang siapa dia mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, kemudian hadis lain yang biasa digunakan oleh oknum Ba'alawi untuk menundukkan masyarakat supaya tetap berkiblat dan hormat kepada mereka, yaitu hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tabrani yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadilu kitaballah wa itrati ahla baiti. Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku meninggalkan kalian semua sesuatu, dan jika kalian berpegang teguh pada sesuatu tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu pertama kitab Allah atau Al-Quranul Karim, yang kedua adalah itrah ahla baiti, yaitu keturunanku atau keluargaku. Saudaraku sekalian, perlu kita jelaskan kembali bahwa perbedaan ahlul bait, kemudian itrah, kemudian alu Muhammad, kemudian usratu Muhammad seperti apa kira-kira? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian ahlul bait. Siapakah mereka? Mereka adalah keluarga nubuwah atau keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang juga biasa disebut dengan ahlul kisah. Yang mana mereka mendapatkan selimut kenabian, yakni Rasulullah menutupi mereka dengan selimut. Oleh karena itu biasa juga disebut dengan ahlul kisah, atau orang-orang yang ditutupi oleh selimut Rasulullah atau selimut kenabian. Mereka itu adalah Fatimah, Hasan, Husain, dan Ali karamallahu wajhah. Dan menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditambah lagi dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Ini yang disebut dengan ahlul bait. Kemudian istilah alul bait atau alu Muhammad. Siapa mereka? Yaitu mereka adalah keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mencakup anak cucu Rasulullah, kemudian istri-istri Rasulullah, kemudian menantu, mertua, ibu rodok atau ibu yang pernah menyusui Rasulullah seperti Halimah, lalu saudara rodok atau saudara susu, yaitu saudara-saudara yang dilahirkan dari ibu susu yang pernah menyusui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan alul bait atau alu Muhammad. Kemudian berikutnya yaitu usratu Muhammad atau usratun Nabi. Siapa mereka? Mereka adalah keluarga rumah tangga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari istri-istri Rasulullah dan anak-anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yaitu dzurriyyatun Nabi atau dzurriyyatu Muhammad. Siapa mereka? Mereka adalah semua keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Nah, adapun cucu laki-laki Rasulullah adalah Hasan dan Husain yang lahir dari Fatimah Az-Zahra. Kemudian sedangkan cucu perempuan Rasulullah yaitu Zainab binti Ali dan Ummi Kulsum binti Ali. Ini masuk dzurriyyah Rasulullah atau dzurriyyatun Nabi. Nah, kemudian berikutnya yaitu itratun Nabi. Tadi yang tertera di dalam hadis yang sudah kita bacakan. Siapa mereka yang disebut dengan itrah? Mereka adalah keturunan Rasulullah atau yang biasa dikenal dengan istilah terah. Nah, sedangkan terah ini berpijak pada jalur laki-laki yang disebut dengan itrah. Oleh karena itu, biasa seseorang yang lahir dari terah ini, yaitu Sayyid Hasan dan Husain, karena jalur laki-laki, maka disebut dengan Sayyid. Justru tidak ada istilah Habib, karena Habib ini bikinan Ba'alawi.
Keturunan Rasulullah dari siapapun, baik Hasan dan Husain, biasa dikenal dengan Sayyid atau Sayyidah. Karena ini juga tertera di dalam hadis Nabi. Sedangkan Habib ini tidak ada. Karena Habib adalah mid-in atau bikinan Ba'alawi sendiri. Kemudian ada istilah Maulan Nabi, yaitu mereka adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika anak turun budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sampai hari ini juga masih banyak, akan tetapi catatannya tidak jelas, sehingga tidak berani menyambungkan keturunan Rasulullah. Karena Maulan Nabi ini juga memiliki keutamaan. Dalam sisi waris, mereka juga bagian dari silsilah ahli waris Rasulullah, sehingga tetap memiliki keutamaan. Kemudian berikutnya yaitu ada sahabatun Nabi. Istilah sahabat, siapa mereka? Yaitu mereka adalah orang yang pernah bertatap muka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan iman kepada mereka. Sehingga ketika ada seseorang yang bertemu dengan Rasulullah lalu tidak iman, maka tidak disebut dengan sahabat. Atau sebaliknya, orang yang beriman kepada Rasulullah namun tidak pernah bertatap muka, maka juga tidak bisa disebut dengan istilah sahabat. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan zuriyah atau itratur Rasul yang tertera di dalam hadis sebelumnya, sebetulnya siapapun boleh mengklaimnya. Saya adalah itrah Rasulullah, saya adalah zuriyah Rasulullah. Boleh, selama dia memiliki pijakan, yaitu berpijak pada kaidah yang benar, yang bisa menguatkan klaimnya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang harus diperhatikan adalah harus memiliki catatan internal keluarga yang bisa dipertanggungjawabkan status kesahihannya. Lalu catatan internal tersebut harus klop, harus cocok dan sambung dengan catatan keluarga besar. Dalam hal ini adalah Naqobah internasional, yaitu Dewan Pencatat Nasab Rasulullah di seluruh dunia. Maka klan-klan itu harus nyambung dengan Naqobah utama itu, bukan Naqobah sendiri. Seperti Ba'alawi ini Naqobah sendiri, tidak sambung dengan Naqobah pusat. Khususnya dari negara asli, misalnya Arab Haramain, dari Makkah dan Madinah. Karena Rasulullah lahir di Makkah, maka genetiknya juga genetik Makkah. Lalu tinggal di Madinah juga memiliki kultur yang sedikit memiliki kesamaan walaupun berbeda. Atau misalkan Irak, karena Ba'alawi mengklaim bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Irak, dan begitu juga Yaman yang diklaim sebagai tempat asal Ubaidillah yang disambungkan dengan Ahmad bin Isa. Nah, semuanya urutannya harus jelas. Mereka mengaku keturunan Arab, maka juga harus nyambung, harus senada dengan hal-hal yang berkaitan dengan Arab. Bukan malah dibalik. Ba'alawi ini mengklaim mereka keturunan Arab, justru isbatnya di Jakarta, menetapkan nasabnya di Jakarta. Padahal mereka mengaku dari Yaman. Nah, di Yaman sendiri tidak ada. Maka ini sangat rancau dan membingungkan. Tentunya ini tidak nyambung dan bertentangan dengan akal sehat. Oleh karena itu, Ba'alawi walaupun dipaksa dengan segudang argumen, dipaksa dengan retorika yang bagus, orang yang ahli debat kemudian dijadikan seorang delegasi oleh Ba'alawi untuk menentang karya ilmiah yang menggugurkan Ba'alawi, tetap tidak bisa diterima. Mengapa? Karena memang datanya tidak ada. Nah, kemudian walaupun dalam catatan internal keluarga tidak ada, sebetulnya masih bisa diterima teman-teman. Selama ada kesaksian, ada orang yang menyaksikan bahwa dia memang bagian dari zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga boleh. Sayangnya Ba'alawi
tidak ada yang memberi persaksian. Misalkan kasusnya Ubaidillah. Ini tak ada keterangan yang menjelaskan bahwa Ubaidillah lahirnya dulu di sini, kemudian wafatnya di sini. Ini tidak ada. Nah, kemudian jika masih rancau, masih sulit untuk melacak nasab, yang terakhir adalah tes DNA. Ini merupakan pendukung di dalam Islam. Karena di dalam Islam yang paling utama menetapkan nasab mengikuti kaidah fikih. Sedangkan tes DNA ini hanya untuk penunjang. Karena jika tes DNA, tentu Bang Alawi ini tidak lagi sambung dengan gen atau genetik Arab. Mereka justru nyambung dengan Yahudi yang saat ini menduduki Palestina. Walhasil, teman-teman Bang Alawi tak usah ngotot supaya tetap diakui sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang berat, tapi kalian harus menerima sebuah kenyataan. Toh, seseorang di hadapan Allah tidak dilihat dari sisi nasab. Walaupun Anda bukan nasab Rasulullah, juga tetap bisa menjadi orang mulia selama melakukan hal-hal baik dan taat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hati-hatilah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kaum Ba'alawi. Karena terdapat atau terdeteksi hadis palsu yang digunakan untuk menundukkan masyarakat atau muhibbin supaya selalu cinta dan mendapatkan gelar prestis atau posisi istimewa di kalangan masyarakat. Semoga bisa difahami. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.